Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya. Seperti biasa lah, kita akan coba sharing-sharing lagi. Nah, kali ini saya lanjutkan video saya yang kemarin ya, tentang yang Hammer X4. Nah, ini saya bawa barangnya. Ini Hammer X4 ya teman-teman, jadi bukan Mix One, karena kemarin ada yang komentar itu yang nanya Mix One ya mas, bukan ya teman-teman, ini bukan Mix One, ini Hammer X4. Nah itu ya memang mirip-mirip sih dengan yang Mix One, ya sama-sama ada adapternya juga di sini, kayak gini nih ya adapternya ya. Nah ada di sini. Nah, oke, seperti yang pernah saya review di video saya sebelumnya yang seri yang Hammer 3 itu kan saya pernah sampaikan ya bahwa triggernya itu memungkinkan ringan hanya gara-gara hanya dia hanya pernya aja yang sedikit keras, makanya dia agak berat. Ternyata yang seri terbaru ini ternyata pernya sudah diganti yang lebih ringan ya teman-teman. Terbukti kemarin saya sudah bisa buktikan bahwa tanpa saya rubah apapun, hanya pernya aja saya di sini saya kendorin, dia sudah bisa sangat ringan. Karena dari secara konstruksi sih sudah bagus. Jadi yang seri sebelumnya kenapa sedikit berat, karena pernya agak keras, agak kaku. Nah itu. Nah terus yang bagian ini, jadi di video saya yang dulu juga yang Hammer 3 itu kan pernah saya sampaikan ya bahwa lubang yang ini nih, yang di sini ini. Nah dia hanya sampai di sini. Ternyata untuk seri yang X4 ini lubang itu sudah dijebol sampai ke sini ya teman-teman. Dalam banget lah pokoknya. Nah ini ya, kunci aja sampai hilang. Nah ini, jadi dia benar-benar sudah dalam. Kira-kira ya mungkin sekitar 5 mili lah dari sini. Oke, coba lihat ya. Nah itu ya, sudah benar-benar dijebol lagi. Nah untuk perbedaan lainnya mungkin nggak ada ya. Dimensi chambernya kayaknya masih sama, hanya ada tambahan ini. Nah ini tambahan ini. Kemarin saya coba cari informasi kenapa ditambahkan ini, karena salah satu alasannya untuk menghilangkan drat yang di sini ya teman-teman. Kan di sini tuh biasanya kan ada dratnya untuk apa, untuk adapter tabung atau dratnya regulator itu. Nah kenapa dipasang adapter ini, tujuannya adalah untuk menghilangkan drat itu. Dengan hilangnya drat itu maka otomatis volume ruangannya itu akan semakin besar. Pengaruhnya tentunya terhadap speed yang dicapai sih. Nah, cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka yang seri Hammer 3. Kenapa yang seri Hammer 3? Ya menurut saya lebih simpel aja. Kalau yang seri Hammer 4 ada tambahan ini, ya akhirnya dimensi chambernya semakin besar, otomatis tabungnya akan semakin panjang lagi, apalagi kalau ditambahkan adapter. Jadi kalau menurut saya kurang simpel saja sih. Saya lebih suka yang Hammer 3 karena yang Hammer 3 itu volumenya sudah sangat besar lah, sudah sangat cukup untuk mencapai speed yang kencang lah kan. Karena saya pernah setting itu chamber yang volumenya itu lebih kecil dari Hammer 3, itu speednya sudah bisa tercapai 1150 fps dengan regulator 1000 dengan regulator 2100. Apalagi dengan Hammer 3 yang volumenya yang jauh lebih besar. Nah ini yang Hammer 4 ini masih dibesarkan lagi dengan menambah adapter ini untuk menghilangkan dratnya. Ya memang masuk akal juga sih dari pihak tim Hammer ini berinovasi seperti itu. Cuma kalau menurut saya yang Hammer 3 aja deh, itu sudah cukup kok biar nggak terlalu panjang. Nah cuma ini ada yang menarik ya teman-teman. Saya nggak bahas detail ya, karena ya kurang lebihnya chamber ya kayak gitu-gitu juga lah, sama seperti yang Hammer 3 yang sebelumnya. Cuma ini ada yang menarik. Kemarin dari beberapa teman-teman yang chat ke saya, banyak lah yang bertanya. Saya juga baru tahu ternyata tentang ini teman-teman. Dratnya. Nggak kelihatan ya. Bentar. Nah ini. Nah ternyata panjang dratnya ini hanya 5 mili ya teman-teman. Saya juga baru tahu dan juga baru ngecek. Nah ini banyak yang bertanya ke saya, kira-kira kuat enggak ya mas untuk menahan tekanan, karena di sini ini kan tertulis nih 2700 PSI, kira-kira kuat enggak ya menahan tekanan 2700 PSI. Wah saya juga enggak ngecek ya teman-teman, akhirnya baru tahu itu. Dan ternyata saya buka, ternyata saya ukur bener dratnya hanya 5 mili.
Nah ini mungkin juga bisa dikoreksi lah untuk tim dari Hammer. Mungkin kalau saya punya ide, itu mungkin dratnya ini dimaksimalkan aja ya, di fullkan sampai sini. Ini kan jaraknya sekitar 1 cm, mungkin full aja 1 cm. Terus o-ringnya jangan jangan ada di dalam sini, taruh aja di luar. Nah mungkin seperti ini ya, jadi taruh taruh di luarnya, jadi akhirnya kan ini bisa full drat, dan ini dratnya juga bisa full 1 cm. Nah gitu, jadi o-ringnya jangan ada di dalam sininya, mungkin taruh di luarnya. Mungkin rumahnya nanti dibikinnya di sininya ya, di apa, di bodinya lah, di sini bikinnya itu di sini. Nah di sini mungkin, atau mungkin bisa juga seperti yang saya lakukan pada chamber Java Pro ya. Chamber Java Pro itu kan o-ringnya kan saya taruh di luar, saya buatkan cincin buat o-ring ya, buat o-ring. Bukan o-ring sih, buat ring maksud saya. Jadi saya bikin bikin ring untuk rumahnya, sealnya, jadi baru ditutup. Akhirnya kan otomatis kan, jadi untuk ininya kepake full dratnya, jadi dratnya bisa sedikit panjang. Nah kemarin teman-teman banyak yang bertanya itu, kira-kira kuat nggak ya mas. Wah, jadi gini teman-teman, saya kalau untuk menjawab ini kuat atau tidak, saya tidak bisa, karena saya juga tidak bisa melakukan pengujian ini. Cuma saya punya referensi, mungkin ini yang bisa jadi bahan pertimbangan. Saya itu pernah bikin tabung titanium OD38. Jadi tabung titanium OD38 itu ID-nya itu kan sekitar 32 ya teman-teman, dengan ketebalan 3 mili. Saya bikin drat itu ukurannya kurang lebihnya sama lah dengan ini. Ini kayaknya ukuran 125 deh, 1,25 mili. Jarak apa drat ini, peak to peaknya ini kayaknya 1,25 mili. Jadi tadi saya ukur OD-nya ini dengan ID-nya ini, itu selisihnya sekitar 1,2 lah, pokoknya sekitar itu. Kayaknya sih sama dengan titanium dulu yang pernah saya bikin. Jadi titanium itu saya bikin panjang dratnya itu hanya 12 mili teman-teman. Jadi saya hanya bikin ininya itu hanya 12 mili. Sedikit lebih panjang dari ini. Dengan OD-nya itu 32 mili. Dengan 32 mili OD-nya, panjang dratnya 12 mili, ukuran dratnya 1,25. Jadi tabungnya titanium, tutupnya saya bikin dari aluminium 6061. Itu yang banyak di pasaran. Nah, itu saya isi tekanan 4000 masih kuat ya teman-teman. Masih kuat. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali saya isi di tekanan 4000 dan itu belum ada masalah. Saya tidak ingin mengatakan itu adalah tekanan yang aman atau kemampuan yang aman. Ini hanya sebagai referensi bahwa dengan panjang drat yang 12 mili itu masih mampu untuk menahan tekanan 4000. Nah apalagi yang ini dengan diameter yang lebih kecil ya, walaupun panjang dratnya hanya 5 mili ya, kalau menurut saya dengan tekanan 2700 mungkin masih mampu ya panjang drat 5 mili ini. Mungkin saya juga nggak tahu, ini hanya sebagai referensi saja lah. Kebetulan saya juga tidak akan pernah gunakan chamber ini pada tekanan 2700 seperti yang direkomendasikan di sini, karena menurut saya chamber ini sudah sangat baik, sudah sangat kencang, bahkan di tekanan rendah pun. Kemarin ada yang diskusi dengan saya itu, malah dia cerita temennya katanya sudah ada yang berhasil dengan regulator 1600 PSI, speednya tercapai itu sekitar 1020 fps kalau saya nggak salah ingat. Coba deh nanti saya cari lagi. Itu mampu 1020 fps dengan 13 green. Lah menurut saya speed segitu sudah cukup kencang ya teman-teman. Terus kenapa harus diisi sampai 2700 atau mungkin sampai 3000 ya, kecuali memang teman-teman itu punya keperluan khusus lah, seperti penggunaan ya peluru yang agak berat dengan kecepatan yang kencang. Mungkin memang tekanan tinggi itu adalah pilihan yang wajib. Ya kurang lebihnya seperti itulah teman-teman. Saya tidak bisa menjawab ini adalah aman atau tidak, yang jelas kurang lebihnya referensinya seperti itulah. Kalau memang ragu ya sudah, jangan isinya jangan tinggi-tinggi, isi aja 1600 atau 1800. Sudah cukup kenceng kok chamber ini. Begitu juga dengan ini ya. Ini kemarin juga banyak yang tanya ke saya, Mas kira-kira dengan 4 baut itu kuat nggak? Ya kembali lagi saya juga tidak bisa menjawab ini kuat atau tidak. Cuma dari beberapa
ada lah dari beberapa chamber kan kayaknya sudah ada yang pakai deh yang kayak gini. Mungkin kalau yang lokal itu kayaknya Borneo itu sudah pakai. Terus kalau yang impor itu HW100. HW100 itu juga pakainya seperti ini. 4 baut juga. Ya walaupun kalau HW100 tuh luas penampangnya ya enggak sebesar ini ya. Dia sedikit lebih kecil lah. Ya terserah lah. Saya nggak bisa pastikan ya teman-teman ini aman atau tidak. Tapi kalau saya pribadi saya berpendapat kalau masih di bawah 2000 kayaknya masih bisa deh ini. Dan itu sudah cukup lah kalau untuk berburu buruan dengan asumsi di bawah 10 kg kayaknya dengan 13 grain kayaknya chamber ini masih sangat mampu lah tercapai dengan tekanan 2000 PSI. Mungkin loh ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi referensi lah informasi apa yang saya sampaikan. Thank you.